Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alanson di 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video saya yang burik ini ya teman-teman. Burik-burik lah nggak apa-apa asalkan saya nggak re-upload. Ya walaupun pernah sih re-upload beberapa waktu lalu. Udahlah nggak usah dibahas ya. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas yang horor-horor ya teman-teman, kasus-kasus yang cukup mengerikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang keindahan alam Indonesia teman-teman, di mana banyak sekali tempat-tempat di Indonesia yang indah, mistis, misterius dan tentunya menarik untuk dibahas ya teman-teman. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang Gunung Rinjani. Nah, buat teman-teman yang sudah ke Gunung Rinjani, entah itu untuk sekedar liburan atau buat teman-teman yang suka trekking, pecinta alam, mungkin tahu ya teman-teman jalur-jalur pendakian yang ada di Gunung Rinjani. Nah, buat teman-teman para pendaki yang belum sempat mendaki atau muncak di Gunung Rinjani, tonton terus video ini teman-teman. Mungkin sedikit tidak video ini bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman. Nah, jika suatu saat teman-teman punya kesempatan untuk mendaki di Gunung Rinjani. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, ini dia. Check this out. Gunung Rinjani merupakan simbol mistis dan kesakralan bagi suku asli Sasak yang mayoritasnya beragama Muslim ya teman-teman, dan juga bagi suku Bali yang beragama Hindu. Mitos, larangan, dan pantangan yang berkembang di masyarakat ini juga menjadi percayaan turun-temurun yang membuat Gunung Rinjani ini semakin menarik buat dieksplorasi. Terutama bagi Anda nih para pecinta alam, entah itu alam gaib maupun alam nyata ya teman-teman. Menyadari fungsi Gunung Rinjani ini begitu strategis bagi masyarakat Lombok dan juga bagi bangsa Indonesia pada umumnya, pemerintah Indonesia menetapkan Gunung Rinjani ini sebagai taman nasional dan ditetapkan secara resmi sebagai Suaka Marga Satwa pada tahun 1997. Buat teman-teman yang ingin mendaki di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini, teman-teman bisa melakukan pendakian melalui dua rute ya teman-teman, yang sudah disarankan oleh pengelola kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini, yaitu rute yang pertama adalah rute Senaru dan rute yang kedua adalah rute Sembalun. Nah, dua rute ini adalah dua rute yang paling aman bagi teman-teman yang ingin mendaki. Saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani ini, teman-teman akan disuguhkan dengan pengalaman mendaki yang sangat menakjubkan dan luar biasa ya. Mulai dari tantangan medan yang dilalui, kemudian pemandangan alam yang indah. Dan pada saat teman-teman mendaki, teman-teman juga akan melewati beberapa tempat yang unik, menarik, dan tentunya mempunyai kisah mistis tersendiri ya teman-teman. Dan berikut tempat-tempat sakral dan unik yang ada di Gunung Rinjani. Di sekitar Danau Segara Anak terdapat 3 goa unik ya teman-teman, yaitu Goa Susu, Goa Payung, dan Goa Manik. Namun yang paling terkenal dan populer di antara ketiga goa itu adalah Goa Susu, dikarenakan banyak sekali mitos-mitos yang berkembang tentang Goa Susu ini di antara para pendaki tradisional. Dan di dalam goa ini ada air yang menetes dari ujung-ujung bebatuan yang berbentuk puting susu ya teman-teman. Nah, dikarenakan bentuk dari bebatuan tersebut, maka dari itu goa ini disebut dengan Goa Susu. Uniknya, rasa air yang menetes dari setiap puting tersebut berbeda-beda ya teman-teman. Dan pada saat teman-teman memasuki Goa Susu ini, hawanya itu akan terasa hangat seperti saat sedang berada di sauna. Dan mitosnya, mulut goa yang sempit akan menjadi lebih lebar jika orang yang memasuki goa tersebut ialah orang yang baik atau orang yang tidak mempunyai niat jahat ya teman. Dan sebaliknya, jika orang yang memasuki Goa Susu ini adalah orang yang berniat kurang baik, maka mulut goa ini akan terasa semakin sempit ya teman-teman, sehingga menyulitkan mereka untuk masuk ke dalam goa ini. Dan di dalam Goa Susu ini juga sering dipakai untuk bermeditasi bagi orang-orang yang sedang mencari kekuatan gaib.
Ai Kalak. Dalam bahasa Indonesia, ai itu adalah air dan kalak itu adalah panas. Berarti kalau diartikan menjadi air yang panas atau air panas. Air panas yang keluar dari perut Gunung Rinjani ini mengalir ke kolam-kolam kecil yang berada di sekitaran Danau Segara Anak, dan kolam-kolam ini berbentuk tingkat ya teman-teman, kayak ini kolam, terus di bawahnya ada kolam lagi, dan di bawahnya ada kolam lagi. Dan suhu air di setiap kolam tersebut berbeda-beda teman-teman, sehingga para pendaki bisa memilih suhu air yang sesuai dengan keinginan para pendaki jika ingin berendam di kolam ini. Air kalak ini bisa menjadi solusi yang efektif untuk menghilangkan rasa letih dan penat setelah melalui rute pendakian yang cukup menantang ya teman-teman. Selain itu, karena kandungan sulfurnya yang tinggi, berendam di air kalak ini juga dipercaya bisa mengobati beberapa macam penyakit seperti penyakit kulit ringan dan lain-lain. Kolam air panas ini juga dipercaya oleh para pendaki tradisional mempunyai kekuatan mistis, kekuatan gaib ya teman-teman, atau mempunyai tuah yang dimana para pendaki tradisional akan mencelupkan benda pusaka mereka ke dalam kolam air panas ini seperti keris, tombak, parang, kelewang, dan lain-lain dengan maksud menguji kekuatan senjata tersebut. Dan jika senjata atau benda pusaka tersebut tidak mempunyai kekuatan supranatural atau kekuatan mistis, maka senjata tersebut akan rusak atau bengkok. Dan sebaliknya, jika memang benda tersebut mempunyai kekuatan supranatural, maka bentuknya akan utuh seperti semula ya teman-teman. Danau Segara Anak adalah danau di kawah Gunung Rinjani yang terletak di atas ketinggian kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Danau Segara Anak tampak sangat luas, seperti miniatur laut. Karena itu, danau ini disebut Danau Segara Anak, karena jika diartikan ke dalam bahasa Sasak, segara itu adalah laut dan anak itu berarti mini atau miniatur. Selain indah dan eksotis, konon katanya Danau Segara Anak ini adalah tempat bermukimnya para makhluk gaib yang ada di Gunung Rinjani. Dan sebagian besar dari para makhluk gaib tersebut dipercaya beragama Islam. Di masyarakat Lombok sendiri berkembang sebuah mitos, yaitu jika orang tersebut melihat Danau Segara Anak itu sangat luas, maka dipercaya bahwa umur orang tersebut akan panjang atau orang tersebut akan berumur panjang. Dan sebaliknya, jika orang tersebut melihat Danau Segara Anak ialah seperti danau yang sempit, ini menandakan bahwa umur orang tersebut sudah pendek. Jika teman-teman ingin melakukan pendakian di Gunung Rinjani ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, di mana ada beberapa pantangan atau larangan yang ada di Gunung Rinjani ini. Ada beberapa hal yang tidak boleh teman-teman lakukan saat mendaki di Gunung Rinjani. Beberapa dari larangan tersebut ialah para pendaki tidak boleh berkata-kata kotor dan berkeluh kesah saat mendaki di Gunung Rinjani ini teman-teman. Konon katanya, jika para pendaki berkeluh kesah atau mempunyai rasa khawatir di dalam hatinya, maka hal yang dikhawatirkan oleh pendaki tersebut akan menjadi kenyataan. Contoh nih ya, jika saat mendaki Gunung Rinjani terus teman-teman bilang kayak, wah kayaknya mau hujan nih, maka dipastikan beberapa saat kemudian akan turun hujan. Maka dari itu, saat mendaki Gunung Rinjani ini, teman-teman tidak boleh resah, khawatir, atau berkeluh kesah ya teman. Saat mendaki Gunung Rinjani ini, para pendaki tidak boleh atau dilarang melakukan hubungan intim ya teman-teman, entah itu dengan pasangan sah kalian. Misalnya nih ya, di antara para pendaki ada pasangan suami istri yang ikut mendaki gitu kan. Pasangan suami istri ini dilarang melakukan hubungan intim di daerah Gunung Rinjani teman-teman pada saat mereka mendaki. Ditakutkan mereka akan mendapatkan kesialan atau hal-hal yang tidak mereka inginkan. Karena Gunung Rinjani ini adalah tempat yang suci dan sakral bagi umat Hindu di Bali dan juga
suku Sasak yang ada di daerah Lombok. Mereka percaya bahwa di Gunung Rinjani ini tempat bersemayamnya para dewa, para wali, dan tokoh abadi, yaitu Dewi Anjani, di mana Dewi Anjani ini pernah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, itu dia sedikit informasi tentang Gunung Rinjani ya teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin punya rencana kedepannya untuk muncak di Gunung Rinjani. Seperti biasa, untuk mendukung channel ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya teman-teman. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.